Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sejak usia muda, hidupnya telah ia serahkan sepenuhnya pada satu tujuan, melayani dan menyebarkan keyakinan yang ia imani. Ia tumbuh dalam lingkungan religius yang menanamkan doktrin bahwa pengabdian adalah jalan tertinggi menuju keselamatan. Baginya, menjadi seorang misionaris bukan sekadar pilihan hidup, melainkan panggilan suci yang harus dijalani dengan totalitas, tanpa ragu dan tanpa banyak bertanya. Ia dikenal sebagai misionaris perempuan yang tangguh. Tidak takut medan berat, tidak mengeluh dengan keterbatasan, dan selalu siap dikirim kemanapun. Dalam setiap perjalanan misinya, ia rela tidur di tempat seadanya, makan sekadarnya, dan menahan rindu pada keluarga. Ia percaya, semua pengorbanan itu akan diganjar oleh Tuhan. Namun, di balik senyum teduh dan sikapnya yang selalu tampak yakin, ada ruang kosong di dalam hatinya yang jarang ia akui. Setiap kali malam tiba dan dunia menjadi sunyi, kegelisahan itu datang tanpa diundang. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang kerap muncul, lalu ia paksa pergi dengan doa-doa panjang. Ia menganggap keraguan sebagai godaan yang harus dilawan, bukan dicari jawabannya. Suatu sore, ia dipanggil oleh atasannya. Di ruangan yang sederhana namun terasa formal, ia menerima tugas baru. Ia akan dikirim ke sebuah kampung terpencil yang letaknya jauh dari kota, akses sulit, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Mendengar itu, ia terdiam sejenak. Bukan karena takut, melainkan karena tugas tersebut dianggap berat dan penuh tantangan. "Kami percaya kamu mampu," ujar atasannya dengan nada penuh keyakinan. "Kampung itu membutuhkan sentuhan pelayanan. Jangan ragu, Tuhan akan menyertaimu." Ia mengangguk patuh. Seperti biasa, ia tidak pernah menolak. Dalam hatinya, ia justru merasa tertantang. Kampung mayoritas Muslim itu dianggap sebagai ladang misi yang sulit, dan keberhasilan di sana akan menjadi bukti keteguhan imannya. Persiapan dilakukan dengan cepat. Ia mengemas barang-barangnya dengan rapi, membawa kitab suci, pakaian sederhana, dan beberapa buku catatan. Di malam sebelum keberangkatan, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon kekuatan, perlindungan, dan kelancaran. Namun entah mengapa, malam itu doanya terasa berbeda. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menekan, membuat air mata jatuh tanpa alasan yang jelas. Perjalanan menuju kampung itu tidak mudah. Ia harus berganti kendaraan beberapa kali, menempuh jalan berbatu, melewati hutan kecil, dan menyeberangi sungai dengan perahu kayu tua. Tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tetap menyala. Ia meyakinkan diri bahwa semua kesulitan adalah bagian dari ujian iman. Ketika akhirnya tiba, kampung itu menyambutnya dengan kesederhanaan yang tak pernah ia bayangkan. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, jalanan tanah terbentang, dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Udara terasa bersih, namun sunyi. Tidak ada gedung megah, tidak ada fasilitas mewah, hanya kehidupan yang berjalan apa adanya. Yang membuatnya tertegun adalah sambutan warga. Tidak ada tatapan curiga berlebihan, tidak ada sikap permusuhan. Seorang perempuan tua menyapanya dengan senyum hangat, menawarkan air minum. Beberapa warga laki-laki membantu membawakan barangnya tanpa banyak bicara. Ia diterima sebagai tamu, sebagai manusia, bukan sebagai ancaman. Malam pertama di kampung itu menjadi pengalaman yang sulit ia lupakan. Saat ia duduk sendirian di rumah kecil tempat ia menginap, suara yang asing terdengar dari kejauhan. Bukan nyanyian, bukan lonceng, melainkan lantunan azan yang menggema lembut di udara malam. Ia terdiam. Ada getaran aneh di dadanya. Ia tidak mengerti arti kata-kata itu. Namun entah mengapa suara tersebut terasa menenangkan sekaligus menyentuh. Ia mencoba mengabaikannya, membuka kitab suci dan membaca ayat-ayat yang biasa memberinya ketenangan. Namun malam itu, pikirannya tak sepenuhnya hadir. Hari-hari berikutnya, ia mulai menjalankan tugasnya. Ia berinteraksi dengan warga, membantu kegiatan sosial, mengajar anak-anak membaca dan menulis, serta mendengarkan cerita kehidupan mereka.
Ia melihat kemiskinan, tetapi juga kebersamaan. Ia melihat keterbatasan, tetapi juga keikhlasan yang sulit dijelaskan. Yang paling mengusiknya adalah cara warga kampung menjalani ibadah. Mereka sederhana, jauh dari kesan fanatik yang selama ini ia bayangkan. Mereka saling membantu, menjaga adab, dan memuliakan tamu. Seorang ibu muslim yang hidup pas-pasan bahkan membagi makanannya kepadanya dengan tulus, tanpa menanyakan keyakinannya. Disitulah, untuk pertama kalinya, hatinya bergetar hebat. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia datang untuk mengubah, tetapi justru merasa disentuh. Ia datang dengan keyakinan penuh, tetapi mulai merasakan kegoyahan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Bukan karena imannya runtuh, melainkan karena ia melihat ketenangan yang berbeda, ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Pada suatu malam, setelah lelah beraktivitas, ia kembali mendengar azan. Kali ini, ia tidak menutup telinga batinnya. Ia membiarkan suara itu masuk, meresap, dan entah bagaimana, membuat air matanya jatuh. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Ia belum tahu bahwa kegelisahan itu adalah awal dari perjalanan panjang. Bahwa tugas yang ia anggap sebagai misi suci justru akan menjadi jalan bagi sebuah pencarian kebenaran yang lebih dalam. Bahwa langkah pertamanya di kampung terpencil ini bukan sekadar penugasan, melainkan awal dari takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, ia menatap langit kampung yang dipenuhi bintang. Dalam diam, hatinya mulai bertanya, bukan dengan penolakan, melainkan dengan kejujuran yang selama ini ia pendam. Dan dari pertanyaan kecil itulah, sebuah perjalanan iman perlahan dimulai. Hari-hari di kampung itu berjalan lebih pelan dibandingkan kehidupan yang pernah ia kenal. Matahari seolah terbit dengan sabar, dan senja datang tanpa tergesa. Pada awalnya, ia mengira suasana tenang ini akan memudahkannya menjalankan tugas. Namun kenyataannya, justru ketenangan itulah yang perlahan mengguncang batinnya. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara alam, kokok ayam, desir angin, dan langkah-langkah kaki warga yang mulai beraktivitas. Tak lama kemudian, suara azan kembali terdengar, mengalun dari surau kecil di ujung kampung. Suara itu tidak keras, tidak memaksa, tetapi selalu hadir tepat waktu, seperti janji yang tak pernah diingkari. Awalnya, ia menganggapnya hanya sebagai bagian dari lingkungan. Sesuatu yang asing namun bisa diabaikan. Ia tetap memulai hari dengan doa-doanya sendiri, berusaha menjaga rutinitas spiritual yang selama ini ia yakini sebagai penopang hidup. Namun, ada kalanya ia berhenti di tengah doa, pikirannya melayang, dan hatinya terasa kosong tanpa sebab yang jelas. Ia mulai lebih banyak berinteraksi dengan warga kampung. Ia membantu menyiapkan makanan saat ada kegiatan bersama, ikut membersihkan halaman rumah warga, dan menemani anak-anak belajar membaca. Tidak ada sikap menolak kehadirannya. Tidak pula ada upaya mencurigainya secara berlebihan. Warga memperlakukannya dengan kesederhanaan yang tulus. Suatu siang, ia membantu seorang ibu muslim yang sedang memasak di dapur kecil. Dapurnya sempit, peralatan seadanya, dan bahan makanan sangat terbatas. Namun ibu itu memasak dengan wajah tenang, sesekali tersenyum, seolah tidak ada beban hidup yang berat. "Silakan dimakan bersama," ujar ibu itu sambil menyodorkan sepiring nasi dan lauk sederhana. Ia tertegun. Ia tahu persediaan makanan di rumah itu tidak banyak. Ia sempat menolak dengan halus, tetapi ibu itu bersikeras. "Rezeki itu dibagi supaya berkah," katanya ringan. Kata berkah terngiang di telinganya. Ia sering mendengar kata itu, namun belum pernah merasakan maknanya sedalam hari itu. Makanan sederhana itu terasa hangat, bukan karena rasanya, tetapi karena keikhlasan yang menyertainya. Ia menunduk, menahan getar di dadanya yang tiba-tiba terasa penuh. Hari demi hari berlalu, dan perasaan itu semakin sering datang. Ia menyaksikan bagaimana warga saling membantu tanpa pamrih. Ketika ada yang sakit, tetangga datang membawa makanan dan doa. Ketika ada yang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada tuntutan, hanya tindakan kecil yang penuh makna. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam. Selama ini ia mengajarkan kasih dan pengorbanan, namun di kampung ini, ia melihatnya hidup dalam perbuatan nyata.
Bukan teori, bukan slogan. Semua mengalir alami, seolah sudah menyatu dengan denyut kehidupan mereka. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah tempatnya menginap. Ia memperhatikan anak-anak kampung bermain, lalu berhenti sejenak ketika mendengar azan maghrib berkumandang. Satu persatu warga menghentikan aktivitas mereka. Anak-anak berhenti bermain, para ibu bergegas masuk rumah, dan para lelaki berjalan menuju surau. Tidak ada paksaan, tidak ada teriakan, hanya kesadaran yang bergerak serentak. Ia merasa dadanya sesak. Pemandangan itu membuatnya teringat pada dirinya sendiri. Pada ritual yang selama ini ia jalani dengan penuh disiplin, namun seringkali terasa kering. Ia bertanya pada hatinya, mengapa ia merasa begitu asing di tengah keyakinannya sendiri, sementara di sini ia justru merasakan ketenangan yang tidak ia pahami. Malam itu, ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi wajah-wajah warga kampung, senyum tulus mereka, dan suara azan yang terus terngiang. Ia membuka buku catatannya, berniat menuliskan laporan misi. Namun pena itu berhenti di udara. Kata-kata yang biasa mengalir kini terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia menulis bukan tentang rencana mengubah orang lain, melainkan tentang perubahan yang ia rasakan dalam dirinya sendiri. Ia menulis tentang kegelisahan, tentang rasa damai yang asing, dan tentang pertanyaan yang mulai tumbuh. Mengapa aku merasa disentuh oleh sesuatu yang bukan milikku? Keesokan harinya, ia menyaksikan satu peristiwa kecil yang membekas dalam hatinya. Seorang warga yang hidup sangat sederhana kehilangan ayam satu-satunya sumber penghasilan kecil yang ia miliki. Alih-alih marah atau menyalahkan siapapun, warga itu justru berkata pelan, mungkin itu sudah rezekinya yang lain. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam batinnya. Bagaimana seseorang yang hampir tidak memiliki apa-apa bisa begitu pasrah dan tenang? Ia membandingkan dengan dirinya sendiri, dengan hidup yang relatif berkecukupan, tetapi sering dipenuhi kecemasan dan ketakutan kehilangan. Perlahan, tembok keyakinan yang selama ini ia bangun dengan kokoh mulai retak, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena keindahan yang ia lihat dari dalam kehidupan orang-orang kampung ini. Ia tidak berani mengungkapkan kegelisahannya kepada siapapun. Ia takut, bukan pada warga kampung, tetapi pada dirinya sendiri. Ia takut jika pertanyaan-pertanyaan itu terus dibiarkan tumbuh, ia akan kehilangan pegangan yang selama ini menjadi identitasnya. Namun, semakin ia berusaha menutup mata, semakin jelas ia melihat. Semakin ia menutup hati, semakin kuat rasa itu mengetuk. Pada suatu malam, hujan turun deras. Ia duduk sendirian di kamar kecilnya, mendengarkan tetesan air di atap seng. Dari kejauhan, suara doa terdengar lirih dari surau. Ia tidak mengerti maknanya, tetapi iramanya terasa penuh kepasrahan. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena perasaan yang bercampur aduk, takjub, bingung, dan takut. Ia merasa seperti seorang tamu yang tanpa sengaja menemukan rumah yang selama ini ia cari, tetapi belum berani memasukinya. Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Bisiknya lirih. Ia sadar, tugasnya di kampung ini baru saja dimulai. Namun bukan lagi sekadar tugas misi yang tertulis di atas kertas. Ini telah berubah menjadi perjalanan batin yang jauh lebih berat dan lebih jujur. Kampung ini bukan hanya tempat pengabdian, melainkan cermin yang memaksanya menatap dirinya sendiri. Dan di dalam pantulan itu, ia melihat seorang perempuan yang selama ini yakin telah menemukan kebenaran, namun ternyata masih haus akan ketenangan sejati. Babak baru dalam hidupnya perlahan terbuka, tanpa sorak, tanpa pengumuman, hanya dengan getaran halus di dalam hati yang tak lagi bisa ia abaikan. Kegelisahan itu tidak lagi datang sesekali. Ia kini hadir setiap hari, menetap di sudut hati sang misionaris perempuan itu, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Ia tetap menjalani rutinitasnya, membantu warga, mengajar anak-anak, menjalankan tugas pelayanan, namun semua terasa berbeda. Senyumnya masih terpasang, sikapnya tetap ramah, tetapi batinnya bergejolak hebat. Ia merasa bersalah, bukan kepada orang lain, melainkan kepada keyakinan yang selama ini ia jaga dengan penuh kesetiaan. Ia takut mengakui bahwa hatinya mulai mempertanyakan sesuatu yang dulu ia anggap tak boleh dipertanyakan. Dalam ajaran yang ia terima sejak kecil, ragu adalah tanda kelemahan iman. Dan kini,
Ia merasa lemah. Setiap malam, ia berusaha memanjatkan doa-doa dengan khusyuk. Ia menutup mata, melipat tangan, dan mengucapkan kata-kata yang telah ia hafal di luar kepala. Namun, semakin ia berdoa, semakin dadanya terasa kosong. Doa-doa itu meluncur dari bibirnya, tetapi seolah tak sampai ke hatinya sendiri. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Dalam gelap, ia duduk memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Di kejauhan, ia kembali mendengar suara azan subuh. Suara itu selalu datang pada saat ia paling rapuh, seolah sengaja mengetuk pintu hatinya yang mulai retak. Suatu hari, tanpa rencana dan tanpa keberanian yang jelas, ia mengambil sebuah mushaf Al-Quran yang ada di rumah tempat ia menginap. Mushaf itu bukan miliknya. Ia menemukannya terselip rapi di rak kecil, bersih dan terawat. Tangannya gemetar saat membukanya. Ia merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Ia membaca dengan perlahan, meski tidak memahami bahasa Arab. Matanya mengikuti terjemahan yang tertera di samping ayat-ayat itu. Kalimat demi kalimat terasa sederhana, tetapi menghantam logikanya. Tidak ada kisah rumit, tidak ada metafora berlebihan. Yang ia temukan adalah penegasan tentang Tuhan yang esa, tentang manusia yang lemah, dan tentang kehidupan yang sementara. Dadanya bergetar. Ia menutup mushaf itu dengan cepat, seolah takut ada yang memergokinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa bersalah sekaligus penasaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan konflik yang begitu nyata antara keyakinan lama dan kebenaran yang mulai mengetuk nuraninya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Ia mulai membandingkan apa yang ia baca dengan apa yang ia rasakan selama ini. Ia teringat betapa sering ia merasa takut. Takut gagal, takut tidak cukup suci, takut kehilangan keselamatan. Namun di dalam ayat-ayat itu, ia menemukan konsep ketundukan yang berbeda. Bukan ketakutan yang menekan, melainkan kepasrahan yang menenangkan. Ia menolak perasaan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kekaguman sementara. Ia mengingatkan diri bahwa ia datang ke kampung ini dengan misi, bukan untuk mencari keyakinan baru. Namun, setiap penolakan justru membuat pertanyaan itu semakin keras. Konflik batin itu mulai memengaruhi kesehariannya. Ia menjadi lebih pendiam. Warga kampung menyadarinya, tetapi tidak ada yang memaksa bertanya. Mereka tetap memperlakukannya dengan hangat, seolah menghormati ruang batin yang sedang ia perjuangkan sendiri. Suatu sore, ia duduk sendirian di tepi sawah. Angin berhembus pelan, menggerakkan padi yang mulai menguning. Ia memandangi langit yang luas, dan tiba-tiba ia merasa sangat kecil. Selama ini, ia menganggap dirinya sebagai pembawa kebenaran, tetapi di hadapan alam yang begitu agung, ia merasa tak lebih dari seorang pencari yang tersesat. Air matanya jatuh. Ia menangis tanpa suara, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dalam tangis itu, ia tidak memohon apapun. Ia hanya bertanya, dengan jujur dan polos, seperti seorang anak yang lelah berpura-pura kuat. "Jika engkau ada," bisiknya lirih, hampir tak terdengar, "tunjukkan aku jalan yang benar." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia tidak menyebut Tuhan dengan cara yang biasa ia lakukan. Ia hanya memanggil dengan ketulusan, tanpa konsep, tanpa doktrin, tanpa tuntutan. Malam itu, ia kembali membuka mushaf Al-Quran. Kali ini lebih lama. Ia membaca tentang penciptaan manusia, tentang hati yang bisa tertutup, dan tentang kebenaran yang jelas bagi mereka yang mau berpikir. Setiap ayat terasa seperti cermin yang memantulkan isi hatinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu sibuk meyakinkan orang lain, hingga lupa mendengarkan suara hatinya sendiri. Ia terlalu takut kehilangan identitasnya sebagai misionaris, hingga menutup diri dari kemungkinan bahwa kebenaran bisa lebih luas dari apa yang ia kenal. Namun, pemahaman itu justru menakutkannya. Jika semua ini benar, maka hidupnya selama ini akan berubah total. Ia akan kehilangan keluarga, rekan, dan seluruh dunia yang ia bangun. Ia akan dianggap pengkhianat. Ia akan sendirian. Ketakutan itu membuatnya gemetar. Ia mencoba menguatkan diri dengan keyakinan lamanya. Ia mengulang-ulang ajaran yang ia hafal. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ujian iman. Tetapi semakin ia memaksa,
semakin hatinya memberontak. Ia sadar, iman yang dipaksakan tidak akan pernah memberi ketenangan. Dalam diam, ia mulai memperhatikan satu hal yang tak bisa ia abaikan. Warga kampung ini beribadah dengan penuh ketundukan, tetapi tetap hidup dengan gembira. Mereka tidak terlihat tertekan oleh ketakutan akan hukuman, melainkan digerakkan oleh cinta dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbandingan itu menusuk hatinya. Pada suatu malam, ia duduk di lantai kamarnya, menatap lantai kayu yang usang. Ia merasa berada di persimpangan jalan. Satu jalan adalah jalan lama yang aman, dikenal, dan diterima banyak orang. Jalan lainnya gelap, penuh risiko, dan tidak ada jaminan apapun, kecuali ketenangan yang mulai ia rasakan di lubuk hatinya. Ia menutup mata. Napasnya bergetar. "Aku takut," bisiknya. "Tapi aku juga lelah melawan kebenaran yang terus kupikirkan." Di saat itulah, ia menyadari bahwa pencarian ini bukan tentang meninggalkan masa lalu, melainkan tentang kejujuran terhadap diri sendiri. Bahwa kebenaran sejati tidak pernah memaksa, tetapi selalu memanggil dengan lembut. Pergulatan itu belum berakhir. Bahkan, justru semakin dalam. Namun satu hal telah berubah. Ia tidak lagi menutup pintu hatinya. Ia membiarkan cahaya kecil itu masuk, meski belum berani menggenggamnya sepenuhnya. Dan dari sanalah, perjalanan menuju sebuah keputusan besar mulai mendekat. Perlahan, menyakitkan, tetapi jujur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan, membasahi tanah kampung yang gelap dan lengang. Di dalam rumah kecil tempat ia menginap, misionaris perempuan itu duduk terdiam di lantai, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang dingin. Lampu redup di sudut ruangan memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak rapuh, jauh dari sosok tangguh yang selama ini ia kenal dalam dirinya sendiri. Hatinya berantakan. Pergulatan panjang yang ia pendam selama berhari-hari kini mencapai puncaknya. Ia merasa lelah, bukan karena perjalanan fisik atau tugas pelayanan, melainkan karena perang batin yang tak pernah berhenti. Ia telah mencoba menutup mata, menutup telinga, dan menutup hati. Namun kebenaran itu terus mengetuk, semakin keras, semakin nyata. Ia memeluk lututnya, menunduk dalam-dalam. Air mata menetes tanpa suara. Tangisnya bukan ledakan emosi, melainkan lirih dan tertahan, seolah ia takut bahkan pada tangisannya sendiri. Di dalam dadanya, ada rasa kehilangan yang belum terjadi, tetapi sudah terasa begitu nyata. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Bayangan masa lalunya berkelebat. Wajah keluarga yang membesarkannya, rekan-rekan seperjuangan yang menganggapnya teladan iman, dan kehidupan yang selama ini ia bangun dengan penuh pengabdian. Semua itu akan runtuh. Ia akan kehilangan segalanya. Nama baik, penerimaan, bahkan rasa aman. Ketakutan itu membuat napasnya sesak. "Aku tidak ingin menjadi pengkhianat," bisiknya dengan suara gemetar. "Aku hanya ingin jujur pada apa yang kurasakan." Ia bangkit perlahan, mengambil mushaf Al-Quran yang sejak beberapa hari terakhir selalu ia sembunyikan. Tangannya bergetar hebat saat membukanya. Malam itu, ia tidak lagi membaca dengan rasa penasaran, tetapi dengan kebutuhan yang mendesak, seperti seseorang yang kehausan dan akhirnya menemukan air. Matanya berhenti pada ayat tentang kebenaran yang datang bukan untuk memaksa, melainkan untuk membimbing. Tentang Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tentang manusia yang sering terjebak dalam prasangka dan ketakutan, padahal pintu hidayah selalu terbuka bagi siapapun yang mau mencari. Dadanya terasa sesak, lalu tiba-tiba lapang. Ia menutup mushaf itu dan memeluknya erat, seolah memeluk sesuatu yang telah lama hilang. Tangisnya pecah. Tangis yang selama ini ia tahan, yang selama ini ia sembunyikan dari dunia, kini mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar. Malam semakin larut. Suara itu tidak lagi asing baginya. Ia tidak lagi berusaha menolak. Ia membiarkannya mengalun, mengisi ruang kosong di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia berlutut, bukan dengan cara yang biasa ia lakukan, melainkan dengan ketundukan yang berbeda. Tidak ada kata-kata indah. Tidak ada susunan doa yang terhafal. Yang ada hanya kejujuran yang telanjang. "Jika engkau benar-benar Tuhan Yang Maha Esa," ucapnya lirih, suaranya bergetar, "aku tidak ingin lagi berpura-pura kuat.
Aku lelah melawan kebenaran yang terus engkau tunjukkan. Ia terdiam lama. Hanya suara hujan yang menemani. Dalam keheningan itu, hatinya seperti dibuka paksa, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kasih yang lembut namun tak bisa dihindari. Ia teringat semua tanda yang ia lihat. Ketenangan warga kampung, keikhlasan ibu-ibu yang berbagi makanan meski kekurangan, kepasrahan mereka dalam kehilangan, dan kedamaian yang terpancar saat mereka bersujud. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Air matanya jatuh ke lantai kayu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, katanya jujur. Tapi aku lebih takut jika harus hidup dalam kebohongan terhadap hatiku sendiri. Malam itu, ia merasa berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang ia hubungi, tidak ada yang ia mintai pendapat. Keputusan ini harus ia ambil sendiri, dengan segala konsekuensinya. Dan di sanalah, di dalam kesendirian yang begitu dalam, ia akhirnya menemukan keberanian yang selama ini ia cari. Dengan napas tersengal, ia mengangkat wajahnya. Bibirnya bergetar. Kata-kata itu terasa asing sekaligus sangat dekat, seperti sesuatu yang telah lama menunggu untuk diucapkan. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara pelan, terbata-bata, dan penuh air mata. Setiap kata terasa berat, tetapi juga membebaskan. Seolah rantai panjang yang mengikat dadanya selama bertahun-tahun tiba-tiba terlepas. Ia terisak hebat setelah kalimat terakhir terucap, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia tidak melihat cahaya turun dari langit, tidak mendengar suara ajaib, tidak ada keajaiban yang tampak oleh mata. Namun di dalam hatinya, terjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hatinya tenang. Tenang dengan cara yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia terduduk lama, memeluk dirinya sendiri, membiarkan air mata mengalir sampai habis. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Menjadi seorang mualaf bukan berarti semua masalah selesai. Justru sebaliknya, ujian akan datang lebih berat, penolakan akan nyata, dan kesepian akan sering menghampiri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia bangkit perlahan, mengambil air untuk membersihkan wajahnya. Saat bercermin, ia melihat sosok yang sama, wajah yang sama, tubuh yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada ketenangan, ada keteguhan, dan ada cahaya kecil yang mulai menyala. Ia menatap bayangannya sendiri dan berbisik, "Aku tidak tahu apa yang menantiku esok hari. Tapi aku yakin, aku tidak sendiri." Di luar, hujan mulai reda. Langit perlahan cerah, memperlihatkan bintang-bintang yang sebelumnya tersembunyi. Kampung itu tetap sunyi, tidak tahu bahwa di salah satu rumah kecilnya, sebuah perjalanan iman telah dimulai dengan air mata dan keberanian. Malam syahadat itu tidak dirayakan dengan sorak, tidak disaksikan banyak orang, tidak dicatat dalam buku sejarah. Namun bagi dirinya, malam itu adalah kelahiran kembali, lahir sebagai hamba yang memilih kebenaran, meski harus membayar dengan seluruh hidupnya. Dan di sanalah ia berjanji dalam hati, bahwa jika Tuhan telah membimbingnya sejauh ini, ia akan melangkah ke depan dengan kejujuran, kesabaran, dan keyakinan, apapun harga yang harus ia bayar. Pagi pertama setelah malam syahadat terasa asing sekaligus menenangkan. Mualaf perempuan itu terbangun dengan tubuh yang sama, di kamar yang sama, di kampung yang sama. Tidak ada perubahan yang terlihat dari luar. Namun di dalam dirinya, dunia telah bergeser. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap jendela kayu yang mulai diterangi cahaya matahari, sambil mencoba memahami kenyataan baru yang kini ia jalani. Ia kini seorang mualaf. Kata itu terdengar sederhana, tetapi bobotnya begitu berat. Ia menarik napas panjang. Di balik ketenangan yang ia rasakan semalam, kini muncul rasa takut yang nyata. Ia tahu, keputusan ini tidak akan disambut dengan tepuk tangan. Justru sebaliknya, ia akan diuji dari segala arah. Ia mencoba belajar sholat untuk pertama kalinya. Dengan gerakan yang masih kaku dan bacaan yang terbata-bata, ia berdiri menghadap arah yang ia pelajari dengan penuh keraguan. Ia tidak hafal apapun. Bibirnya bergetar, lidahnya keluh. Ia hanya menunduk dan berusaha menghadirkan ketulusan. Saat ia sujud, air matanya jatuh ke lantai.
Bukan karena ia sudah pandai, melainkan karena ia merasa begitu kecil. Selama ini ia terbiasa mengajarkan orang lain, berdiri di depan, dan merasa yakin. Kini, ia berada di titik nol, belajar sebagai seorang hamba yang tidak tahu apa-apa. Dan justru disitulah ia merasakan kedekatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari berikutnya tidak semudah yang ia bayangkan. Kabar tentang keputusannya mulai terdengar, meski belum disebarluaskan secara terbuka. Ada perubahan sikap yang ia rasakan. Beberapa orang yang dulu menyapanya dengan hangat kini mulai menjaga jarak. Tatapan yang semula ramah berubah menjadi dingin, penuh tanda tanya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia memahami, keputusannya sulit diterima. Ujian paling berat datang dari masa lalunya. Pesan-pesan yang ia terima dari rekan-rekan lamanya tidak lagi berisi dukungan, melainkan kecaman dan kekecewaan. Ia disebut tersesat, dianggap mengkhianati panggilan hidupnya, bahkan dicap sebagai ancaman. Ia membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Ada kalimat yang menusuk begitu dalam hingga membuatnya menangis terseduh-seduh. Ia menutup ponselnya, memeluk lutut, dan menangis sendirian di kamar kecilnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Namun, di tengah kesendirian itu, ada tangan-tangan sederhana yang menopangnya. Seorang ibu muslim di kampung itu mengajarinya wudhu dengan sabar, membimbingnya mengulang-ulang gerakan yang sama tanpa lelah. Tidak ada cemoohan, tidak ada penilaian. Hanya senyum dan dorongan lembut. Pelan-pelan saja, ujar ibu itu, iman itu tumbuh, bukan dipaksa. Kalimat itu ia simpan dalam-dalam. Ia belajar membaca huruf-huruf Arab dari nol, mengulang satu persatu seperti anak kecil. Kadang ia salah, kadang ia lupa, dan seringkali ia merasa bodoh. Namun tidak ada yang menertawakannya. Setiap kemajuan kecil dirayakan dengan syukur. Malam-malamnya sering diisi tangis. Ia rindu keluarga, rindu masa lalu yang kini terasa begitu jauh. Ada kalanya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan ini terlalu mahal? Apakah ia sanggup menjalani hidup dengan kehilangan sebanyak ini? Di saat-saat terlemah itu, ia mengingat kembali ketenangan yang ia rasakan di malam syahadat. Ia mengingat mengapa ia memilih jalan ini, bukan karena janji dunia, melainkan karena kejujuran terhadap hati nuraninya sendiri. Perlahan, ia mulai menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa menjadi mualaf bukan berarti hidupnya selesai. Justru sebaliknya, hidupnya baru saja dimulai dengan makna yang lebih dalam. Ia mulai membiasakan diri bangun sebelum fajar, meski sering tertidur kembali karena lelah. Ia tetap bangkit, meski tertatih. Setiap kesalahan yang ia buat dalam ibadah tidak lagi ia benci, melainkan ia jadikan pengingat bahwa ia sedang belajar. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan, melainkan ketulusan. Pada suatu hari, ia menerima pesan yang paling menyakitkan, penolakan dari keluarganya. Kata-kata itu singkat, dingin, dan tanpa kompromi. Ia tidak diakui. Ia dianggap telah mati bagi keluarga lamanya. Tangannya terjatuh lemas. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia menangis hingga kehabisan suara. Tidak ada pelukan. Tidak ada bahu untuk bersandar. Ia hanya bersujud, lama sekali, dengan air mata yang membasahi sajadah. Ya Allah, ucapnya lirih, menyebut nama itu dengan penuh keyakinan untuk pertama kalinya. Aku kehilangan segalanya. Tapi jangan engkau tinggalkan aku. Doa itu menjadi titik balik. Ia bangkit dengan luka yang masih basah, tetapi dengan hati yang lebih kokoh. Ia memilih bertahan. Ia memilih percaya bahwa setiap kehilangan ini bukanlah hukuman, melainkan jalan. Warga kampung mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia tidak banyak bicara tentang keyakinannya. Ia tidak memaksa siapapun. Ia hanya hidup dengan ketulusan yang ia pelajari. Ia membantu dengan ikhlas, mendengarkan dengan empati, dan menerima dengan lapang. Tanpa ia sadari, kehadirannya mulai memberi inspirasi. Orang-orang melihat keteguhan dalam kesederhanaannya. Mereka melihat bagaimana ia bangkit dari penolakan tanpa menyimpan kebencian. Di suatu sore yang tenang, ia duduk di beranda, memandangi langit yang berwarna jingga. Hatinya masih menyimpan luka, tetapi juga penuh syukur. Ia sadar, ujian ini belum selesai. Akan ada hari-hari yang lebih berat.
Akan ada air mata yang kembali jatuh. Namun kini, ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki iman yang ia perjuangkan dengan air mata, doa yang ia panjatkan dengan kejujuran, dan Tuhan yang ia rasakan dekat dalam setiap sujudnya. Sebagai seorang mualaf, ia memang kehilangan banyak hal. Tetapi ia juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan di sanalah, di tengah luka dan kesabaran, karakter barunya mulai terbentuk. Bukan lagi sebagai misionaris yang yakin akan kebenaran versinya sendiri, melainkan sebagai seorang hamba yang rendah hati, siap belajar, dan siap melangkah ke depan, apapun ujian yang menanti. Waktu berjalan pelan, tetapi pasti. Hari-hari sebagai mualaf mengajarkannya satu hal yang paling berharga, kesabaran. Ia tidak lagi mengukur hidup dengan seberapa cepat ia memahami, melainkan seberapa tulus ia bertahan. Setiap pagi yang ia lalui adalah kesempatan baru untuk belajar, tentang iman, tentang dirinya sendiri, dan tentang arti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ia kini dikenal di kampung itu bukan lagi sebagai misionaris, melainkan sebagai perempuan mualaf yang tekun belajar. Tidak ada kebanggaan yang ia pamerkan. Tidak ada pula rasa ingin dipuji. Ia datang ke surau kecil dengan langkah ringan, duduk di sudut, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mencatat ayat-ayat, menanyakan hal-hal sederhana, dan menerima koreksi tanpa merasa direndahkan. Awalnya, ia sering merasa tertinggal. Bacaan Al-Qur'annya belum lancar. Tajwidnya sering keliru. Saat orang lain membaca dengan indah, ia masih terbata-bata. Pernah suatu kali ia hampir menyerah, menutup mushaf dan menangis diam-diam karena merasa tak pantas berada di sana. Namun seorang guru menepuk bahunya dengan lembut. Allah tidak melihat seberapa cepat kamu membaca, katanya pelan. Allah melihat seberapa sungguh-sungguh kamu belajar. Kalimat itu menancap dalam hatinya. Ia mulai mengatur hidupnya dengan lebih disiplin. Bangun sebelum fajar, mengulang bacaan ayat yang sama berkali-kali, hingga lidahnya lelah dan tenggorokannya kering. Ia belajar makna ayat, bukan sekadar menghafal. Ia ingin memahami, bukan hanya mengulang. Ia ingin Islam hidup dalam perbuatannya, bukan hanya di bibirnya. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terlihat. Bacaan syalatnya semakin mantap. Gerakannya semakin khusyuk. Doanya tidak lagi dipenuhi air mata kesedihan, melainkan rasa syukur yang perlahan tumbuh. Ia mulai merasakan kedekatan yang stabil, bukan ledakan emosi, tetapi ketenangan yang menetap. Warga kampung memperhatikannya. Mereka melihat ketekunan itu. Tanpa ia sadari, beberapa ibu mulai mendekatinya, meminta ia menemani belajar mengaji anak-anak mereka. Awalnya ia menolak dengan halus. Ia merasa belum pantas. Ia masih murid, bukan pengajar. Namun dorongan itu datang lagi, kali ini lebih kuat. Kami ingin belajar bersama, kata seorang ibu. Bukan belajar dari orang yang paling pandai, tapi dari orang yang paling sungguh-sungguh. Ia terdiam lama setelah mendengar itu. Dengan rasa takut dan rendah hati, ia akhirnya mengiyakan. Ia duduk bersama anak-anak dan para ibu, membaca perlahan, tertawa saat salah, dan mengulang tanpa bosan. Tidak ada jarak. Tidak ada posisi lebih tinggi. Semua belajar bersama sebagai hamba yang ingin lebih dekat pada Tuhan. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dakwah yang tidak memaksa, mengajar yang tidak menekan, dan berbagi yang tidak meninggikan diri. Ia tidak lagi berbicara untuk meyakinkan, melainkan untuk menemani. Ilmunya terus bertambah. Ia mengikuti pengajian di luar kampung, menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan seadanya. Ia mencatat setiap pelajaran dengan rapi, seolah takut kehilangan satu pun makna. Uang yang ia miliki sangat terbatas, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Ada hari-hari ketika tubuhnya terlalu lelah, dan pikirannya bertanya apakah semua ini sepadan. Namun setiap kali ia sujud, pertanyaan itu luruh. Ia tidak lagi belajar untuk menjadi seseorang. Ia belajar karena ia mencintai apa yang ia pelajari. Luka masa lalunya masih ada. Penolakan keluarga belum sembuh. Kesepian kadang datang tanpa peringatan. Namun kini, ia tidak lagi melawan luka itu. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Suatu hari, tanpa ia duga, ia diminta berbagi kisah di sebuah majelis kecil.
Ia menolak berkali-kali. Ia tidak ingin kisah hidupnya menjadi tontonan. Namun permintaan itu datang dengan niat yang tulus. Bukan untuk sensasi, melainkan untuk menguatkan. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berdiri di depan beberapa orang. Ia tidak membawa catatan. Ia hanya membawa kejujuran. Ia bercerita tentang pencarian, tentang ketakutan, tentang kehilangan, dan tentang ketenangan yang ia temukan setelah memilih jujur pada hatinya. Tidak ada kata-kata indah. Tidak ada retorika tinggi. Namun air mata jatuh di banyak wajah. Sejak hari itu, permintaan demi permintaan datang. Ia tetap rendah hati. Ia tetap belajar. Namun perlahan, orang-orang mulai memanggilnya Ustadzah, bukan karena ia mengklaim, tetapi karena mereka melihat keteladanan. Ia sendiri masih sering merasa tidak pantas. Setiap kali dipanggil demikian, ia beristighfar dalam hati. Ia tahu, gelar itu bukan penghormatan, melainkan amanah. Ia bukan sosok yang sempurna. Ia hanya seseorang yang pernah tersesat dan menemukan jalan dengan penuh luka. Justru dari situlah kekuatannya lahir. Ia mengajar dengan empati yang dalam. Ia memahami keraguan, karena ia pernah hidup di dalamnya. Ia memahami ketakutan, karena ia pernah hampir menyerah. Ia tidak menghakimi, karena ia tahu betapa rapuhnya hati manusia. Dakwahnya tidak keras. Ia tidak memaksa. Ia berbicara tentang Tuhan yang Maha Pengasih, bukan Tuhan yang menakutkan. Ia mengajak orang untuk berpikir, bukan tunduk tanpa memahami. Ia mengingatkan bahwa iman adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Di suatu malam yang tenang, ia duduk sendiri setelah pengajian selesai. Surau sudah sepi, lampu redup. Ia memejamkan mata dan mengingat dirinya yang dulu, seorang misionaris yang penuh keyakinan, tetapi kosong. Kini ia adalah seorang ustadzah yang masih belajar, tetapi hatinya penuh. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena sedih. "Terima kasih," bisiknya lirih. Ia tidak tahu kepada siapa kata itu ditujukan, kepada Tuhan, kepada dirinya yang tidak menyerah, atau kepada luka-luka yang telah membawanya sejauh ini. Ia sadar, perjalanan ini belum selesai. Ilmunya masih sedikit. Tantangan akan terus datang. Namun satu hal telah pasti, hidupnya kini memiliki arah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dari seorang pencari, ia menjadi pembelajar. Dari seorang murid, ia tumbuh menjadi ustadzah. Bukan karena kehebatannya, melainkan karena kasih Tuhan yang menuntunnya setapak demi setapak. Dan dari sanalah, jalan menuju pengabdian yang lebih luas mulai terbuka, jalan yang kelak akan membawanya kembali ke kampung asalnya, membawa cahaya yang lahir dari air mata, kesabaran, dan iman yang diperjuangkan dengan sepenuh hati. Langkah kakinya terasa berat saat kendaraan yang ia tumpangi mulai mendekati kampung asalnya. Jalanan tanah yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Pepohonan yang berbaris di tepi jalan seakan menyimpan kenangan lama, kenangan tentang masa hidupnya sebelum semuanya berubah. Di dalam dadanya, perasaan bercampur aduk, rindu, takut, dan harap yang saling bertabrakan tanpa henti. Ia kembali bukan sebagai misionaris. Ia kembali bukan pula untuk membela diri. Ia kembali sebagai seorang hamba yang ingin berbagi cahaya yang pernah menyelamatkan hatinya. Sejak keputusannya memeluk Islam, kampung ini adalah satu-satunya tempat yang paling lama ia hindari dalam pikirannya. Disinilah masa lalunya tertanam paling dalam. Disinilah ia pernah berdiri dengan penuh keyakinan, mengajak, membimbing, dan mengajar. Kini ia pulang dengan identitas yang berbeda, dan ia tahu, tidak semua orang akan menerimanya. Kendaraan berhenti. Ia turun perlahan, membawa tas kecil berisi pakaian sederhana dan beberapa mushaf. Tidak ada sambutan. Tidak ada pelukan. Beberapa pasang mata memandangnya dari kejauhan, penuh rasa ingin tahu dan kecurigaan. Ia menarik napas panjang dan melangkah masuk ke kampung. Hari-hari pertama terasa sunyi. Tidak ada penolakan terang-terangan, tetapi jarak terasa jelas. Beberapa orang memilih menghindar. Beberapa lainnya berbisik saat ia lewat. Ia menerima semuanya dengan diam. Ia tahu, luka lama tidak sembuh dalam semalam. Ia tidak langsung berbicara tentang agama. Ia tidak membuka majelis. Ia tidak mengajak siapapun bersyahadat. Ia hanya hidup, dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.
Ia membantu membersihkan halaman rumah tetangga. Ia menemani orang sakit tanpa bertanya keyakinan. Ia mengajar anak-anak membaca dan menulis seperti dulu, tetapi kini dengan kesabaran yang lebih dalam. Ia hadir tanpa membawa tuntutan apapun. Sikapnya membingungkan banyak orang. "Apa maksudnya?" bisik sebagian warga. "Dia kembali untuk apa?" Ia tidak menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata. Ia menjawabnya dengan perbuatan. Suatu sore, seorang perempuan tua jatuh sakit cukup parah. Tanpa ragu, ia datang, membantu merawat, memasak, dan menemani sepanjang malam. Ia membersihkan tubuh renta itu dengan penuh hormat, membisikkan doa-doa lirih tanpa suara keras. Perempuan tua itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu berubah." Ia tersenyum tipis. "Saya hanya belajar mencintai dengan cara yang lebih jujur." Kalimat itu menyebar tanpa disengaja. Pelan-pelan, tembok mulai retak. Beberapa warga mulai menyapanya kembali. Percakapan kecil mulai terjadi. Pertanyaan-pertanyaan muncul, bukan dengan nada menantang, tetapi penasaran. "Kamu bahagia sekarang?" tanya seseorang suatu hari. Ia mengangguk pelan. "Saya tenang." Jawaban itu sederhana, tetapi jujur. Tidak ada pembelaan. Tidak ada debat. Pada suatu malam, seorang pemuda datang menemuinya. Wajahnya ragu, suaranya pelan. Ia bercerita tentang kegelisahan hidupnya, tentang kebingungan iman, tentang rasa kosong yang selama ini ia pendam. Ia tidak meminta diajak pindah keyakinan. Ia hanya ingin didengarkan. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak menyela. Ia tidak memotong dengan nasihat panjang. Setelah pemuda itu selesai, ia berkata dengan lembut, "Aku tidak punya semua jawaban. Tapi aku tahu, Tuhan tidak pernah jauh dari orang yang jujur pada hatinya." Malam itu, percakapan kecil menjadi benih pertama. Dari satu orang, lalu dua, lalu beberapa. Mereka datang bukan karena ceramah, melainkan karena keteladanan. Mereka melihat perubahan nyata, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam sikap hidupnya. Mereka melihat perempuan yang pernah begitu yakin kini, menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh empati. Ia akhirnya diminta berbicara dalam sebuah pertemuan kecil. Ia sempat menolak. Ia tidak ingin memicu konflik. Namun permintaan itu datang dengan ketulusan. Mereka ingin mendengar kisahnya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Dengan hati bergetar, ia berdiri di hadapan beberapa orang. Tidak ada mimbar. Tidak ada pengeras suara. Ia hanya berdiri sebagai manusia yang pernah tersesat dan ditemukan kembali. Ia bercerita tentang pencarian panjangnya, tentang keraguan yang ia takuti, tentang kehilangan yang ia alami, tentang malam ketika ia sendirian dan memilih jujur pada suara hatinya. Ia tidak menyebut siapa yang salah atau benar. Ia hanya menceritakan perjalanan. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Ia menutup ceritanya dengan satu kalimat sederhana, "Saya tidak datang untuk mengubah siapapun. Saya hanya ingin berbagi cahaya yang pernah menuntun saya keluar dari gelap." Sejak malam itu, pintu-pintu hati mulai terbuka. Ia mulai diminta mengajar secara rutin, bukan hanya tentang Islam, tetapi tentang kehidupan, kesabaran, dan makna berserah. Ia selalu mengingatkan bahwa iman tidak bisa dipaksakan. Ia tidak pernah menjanjikan kemudahan. Ia hanya berbicara tentang kejujuran dan keberanian memilih. Beberapa orang akhirnya datang dengan niat yang jelas. Mereka bertanya tentang Islam dengan sungguh-sungguh. Ia menjawab dengan sabar, tanpa tekanan. Ia memberi waktu. Ia memberi ruang. Ia menolak jika ada yang ingin bersyahadat karena dorongan emosi sesaat. "Pikirkan dengan tenang," katanya. "Iman adalah janji seumur hidup." Sikap itu justru membuat kepercayaan semakin tumbuh. Hari demi hari, jumlah orang yang ingin belajar Islam bertambah. Tidak sekaligus. Tidak spektakuler. Semua terjadi perlahan, seperti fajar yang datang tanpa suara, tetapi pasti. Ia sering menangis sendirian di malam hari. Bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Ia teringat masa lalunya, betapa dulu ia datang dengan keyakinan penuh untuk mengubah, tetapi justru kini ia kembali sebagai pelayan yang menemani. Pada suatu malam yang hening, ia sujud lama.
Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, bisiknya, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Jika ini kehendak-Mu, gunakan aku sebaik mungkin. Ia tahu, ini baru permulaan. Perjalanan dakwahnya belum mencapai puncak. Namun ia juga tahu, apa yang terjadi di kampung ini bukan karena kefasihannya berbicara, melainkan karena kasih yang ia bawa. Ia kembali ke kampung asalnya bukan untuk menang, melainkan untuk menyembuhkan. Bukan untuk membuktikan, melainkan untuk menemani. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, cahaya itu menyebar, pelan, lembut, dan mengubah banyak hati. Pagi itu, kampung yang biasanya sunyi terasa berbeda. Udara sejuk menyelimuti halaman luas di tengah kampung, tempat orang-orang mulai berkumpul sejak matahari belum sepenuhnya naik. Tidak ada spanduk besar, tidak ada panggung megah, dan tidak ada pengumuman berlebihan. Yang ada hanyalah wajah-wajah penuh harap. Wajah-wajah yang selama berbulan-bulan telah ditemani oleh keteladanan, kesabaran, dan kasih yang tulus. Ia berdiri di tepi halaman, memandangi kerumunan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Semua bermula dari percakapan kecil, dari malam-malam panjang yang diisi mendengarkan, dari air mata yang jatuh diam-diam, dan dari doa-doa lirih yang ia panjatkan tanpa pernah meminta balasan apapun. Ia tidak menghitung. Ia tidak menargetkan. Ia hanya menemani. Namun Tuhan memiliki caranya sendiri. Orang-orang datang bukan karena bujukan, melainkan karena keyakinan yang tumbuh perlahan di hati mereka. Mereka datang dengan pertanyaan yang telah lama mereka simpan. Mereka datang dengan keraguan yang ingin dijawab dengan jujur. Mereka datang dengan keberanian yang lahir dari ketenangan. Jumlahnya tidak sedikit, 500 orang. Angka itu terasa mustahil baginya. Bahkan hingga detik ini, ia masih merasa seperti sedang bermimpi. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan menahan air mata yang hampir tumpah. Di dadanya, bukan rasa bangga yang muncul, melainkan rasa takut, takut jika hatinya tergelincir pada kesombongan. Ini bukan karena aku, bisiknya berulang kali dalam hati. Ini bukan karena aku. Ia diminta berdiri di depan. Langkahnya terasa berat. Setiap pasang mata tertuju padanya, tetapi ia tidak melihat kekaguman. Ia melihat ketulusan, keteguhan, dan keputusan besar yang akan diambil dengan penuh kesadaran. Ia memulai dengan suara pelan. Saya tidak pernah berniat mengubah hidup siapapun, katanya jujur. Saya hanya pernah berada di titik paling gelap dalam hidup saya, dan Allah menunjukkan jalan dengan cara yang lembut. Jika hari ini Anda berdiri di sini, itu bukan karena kata-kata saya, tetapi karena kejujuran hati Anda sendiri. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya mengusap air mata. Ia menjelaskan makna syahadat dengan sederhana. Tanpa ancaman, tanpa janji dunia. Ia berbicara tentang tauhid sebagai pembebasan jiwa, tentang berserah sebagai kekuatan, dan tentang Islam sebagai jalan hidup yang menenangkan, bukan menakutkan. Jika Anda ragu, lanjutnya lembut, silakan mundur. Tidak ada paksaan. Allah tidak membutuhkan jumlah. Allah melihat keikhlasan. Tidak satu pun bergerak. Keheningan menyelimuti halaman itu. Angin berembus pelan. Burung-burung terbang rendah, seolah ikut menjadi saksi. Ia menutup mata sejenak, lalu memandu kalimat syahadat dengan suara yang bergetar, namun mantap. Satu persatu, ratusan suara mengikuti. Kalimat itu mengalun, tidak keras, tidak serempak sempurna, tetapi penuh makna. Beberapa terbata-bata, beberapa menangis, beberapa terdiam lama sebelum akhirnya mengucapkan. Ia sendiri tak mampu menahan air mata. Tangisnya pecah saat kalimat terakhir selesai diucapkan. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak sanggup berdiri tegak. Kakinya lemas, dan ia bersujud di tanah, di hadapan manusia-manusia yang baru saja memilih jalan iman dengan kesadaran penuh. Ya Allah, isaknya, jika hidupku yang penuh luka ini kau jadikan jalan bagi hidayah orang lain, maka aku ikhlas. Tangisan menyebar. Banyak yang ikut bersujud. Banyak yang memeluk satu sama lain. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah kesunyian yang syarat makna, kesunyian yang dipenuhi kehadiran Tuhan. Hari itu tidak berakhir dengan perayaan.
Ia justru dimulai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ia menemani mereka satu persatu, menenangkan yang gemetar, menguatkan yang takut menghadapi keluarga, mengingatkan bahwa syahadat bukan akhir, melainkan awal perjalanan panjang. Ia berkata jujur tentang ujian yang akan datang, tentang kehilangan yang mungkin terjadi, dan tentang kesabaran yang harus dipelajari. Aku tidak menjanjikan hidup yang mudah, katanya dengan mata basah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku menemukan ketenangan yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Beberapa orang memeluknya erat. Dalam pelukan itu, ia merasakan kembali luka-luka lamanya. Penolakan, kesendirian, dan air mata, semuanya terasa tidak sia-sia. Di sore hari, saat kerumunan mulai bubar, ia duduk sendiri di sudut halaman. Tubuhnya lelah, suaranya hampir habis, tetapi hatinya penuh. Ia memandangi langit yang mulai memerah, mengingat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Ia teringat dirinya yang dulu, seorang misionaris yang yakin akan kebenarannya, tetapi sering gelisah. Ia teringat malam-malam sunyi penuh pertanyaan. Ia teringat saat-saat paling rapuh ketika ia kehilangan segalanya, kecuali Tuhan. Kini, ia tidak memiliki apa-apa yang bisa ia banggakan, tetapi ia memiliki segalanya yang ia butuhkan. Iman, kejujuran, ketentraman. Seseorang duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Terima kasih telah kembali." Kalimat itu membuatnya terisak lagi. Ia tidak kembali untuk menang. Ia kembali untuk pulang. Pulang sebagai manusia yang jujur pada Tuhannya, dan jujur pada dirinya sendiri. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan doa permintaan, melainkan doa penyerahan. Ia meminta agar hatinya dijaga dari kesombongan, langkahnya dijaga dari kelelahan iman, dan lisannya dijaga dari kata-kata yang melukai. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, penolakan, dan kesalahpahaman. Namun kini ia tidak takut. Ia telah belajar bahwa hidayah bukan hasil kerja manusia, melainkan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada siapapun yang mau berjalan dengan tulus. 500 orang bersyahadat hari itu. Namun baginya, keajaiban terbesar adalah satu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat ia merasa paling sendirian. Kisah hidupnya bukan kisah tentang berpindah keyakinan semata. Ini adalah kisah tentang keberanian mencari kebenaran, tentang kehilangan demi kejujuran, dan tentang bagaimana luka dapat menjadi jalan cahaya bagi banyak orang. Dan jika suatu hari kisah ini diceritakan kembali, ia berharap satu hal saja yang diingat, bahwa hidayah bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Dan hati yang jujur, seberapapun tersesatnya, selalu memiliki jalan untuk pulang.